Realme 5 Pro, HP yang dirilis tahun 2019, bisa dibilang waktu itu tahun dimana Realme lagi menggila dan memanas. Datang buat ngehantam Xiaomi yang lagi dalam masa-masa kejayaannya. Ya meski sekarang Realme lagi ngebadut. HP yang udah lama aku pakai, lama banget. Waktu itu beli di tahun 2021, beli second tapi masih like new. Dapat harga miring, ya bukan dapat sih, tapi hasil dari nego sadis di Facebook. Kalau tahun sekarang mah harganya udah anjlok, sejuta kecil udah dapat, baik versi RAM 4 maupun yang RAM 8 bedanya nggak jauh. Mending langsung ambil yang 8 aja. Tapi ngapain beli HP lawas? Emang orang-orang masih pada mau? Loh jangan salah, kalau kalian lagi gabut, kebetulan sebagian duit nganggur, pengen cari HP dengan kamera yang powerful, di harga yang cuma secuil, ya dia ini. Udah, itu aja kelebihannya. Soalnya sektor lainnya mah biasa aja. Kurang lebih sama kayak HP lainnya yang sejutaan. Oh, enggak sih. Dia penangkapan mikrofonnya juga bagus banget. Beda sama HP-HP baru yang muncul di tahun-tahun sekarang. Udah, itu aja. Sisanya biasa aja. Layar jadul, water drop notch zaman Majapahit, resolusi Full HD, masih 60Hz, panel IPS LCD, chipset Naga 712, RAM segede upil cuma 4GB, versi Android udah ketinggalan zaman, nggak ada yang bisa dibanggain. Kok malah jadi agak terhina gitu ya nih HP. Secara desain, looknya 2019 banget, dimana kamera masih nangkring secara vertikal, lumayan banyak lah modelan kamera gini waktu itu. Desain lawas, tapi agak kalem sih. Masih enak kok, bahkan lebih enak dipandang daripada model HP kamera zaman sekarang. Ya bahkan Realme yang sekarang pun juga ikut-ikutan. Meski sekarang harga udah anjlok, jadi HP murahan, biasa aja dong murahannya. Tapi build quality-nya greget, top markotop. Bodi belakang plastik aslinya, glossy. Tapi ini ku pakein skin, makanya jadi gini, biar nggak kegores atau jamuran. Frame juga plastik, tapi nggak ada lecet-lecet. Sampai sekarang, padahal nggak pernah aku pakein case. Dan jatuh berkali-kali, udah nggak kehitung. Kebentur juga sering, entah ke meja, lantai, tembok, pintu, gagang pintu, stang motor, macem-macem. Dan kondisi korban saat ini, seperti yang kalian lihat, memprihatinkan. Tempered glass-nya doang itu mah yang jelek, lainnya masih kelihatan seger kan? Enggak sih. Tapi anggaplah iya. Tahan banting emang nih HP, greget banget. Secara grip di tangan juga enak-enak baik. Soalnya bodi bagian pinggirnya agak melengkung. Frame juga bukan yang ngotak, jadinya ramah di tangan. Buat fingerprint masih jadul di belakang, tapi speed dan akurasi nggak ada komplain, aman pol. Buat layarnya IPS LCD 1080, luas 6,3 inch, yang perasaan dulu gede nih layar, tapi di zaman sekarang kelihatan kecil kalau dibandingin sama HP-HP zaman now. Entah ini jadi kekurangan atau kelebihan. Nggak ada komplain berlebihan terkait layarnya. Toh bezel atas bawah samping udah tipis, kecuali refresh rate masih 60Hz, dan poni jadul. Itu pun karena HP ini HP lawas, bisa dimaklumi lah. Brightness layar secara spek di atas kertas tertulis 450 nits. Dipakai di luar ruangan, di siang hari gimana? Bisa dibilang aman, asal di atas 50%. Di bawah itu kurang ya. Apalagi kalau lagi trik-triknya, pas banget di bawah matahari. Nggak bakal kelihatan deh. Minimal mata kalian kudu melotot. Wajib banget mentok kanan, itu pun juga bisa dibilang cuma agak mendingan doang. Agak susah lah pokoknya ini mah, kalau di outdoor. Buat keluaran suara speakernya oke banget. Aku berani bilang bagus dibanding HP-HP sejutaan zaman sekarang yang pernah ku pakai. Bahkan Realme sejutaan tahun yang terbaru saat ini masih lebih oke yang ini sih. Lebih empuk bassnya. Full volume juga nggak cempreng. Kalau kameranya gimana? Ini sih sektor penting yang jadi modal utama buat menangin HP ini. Buat hasilnya secara kualitas masih powerful. Baik hasil foto siang hari, malam hari, lensa utama, ultrawide juga ada, record video stabil banget, bahkan buat record 4K juga ready. Karena iseng dan penasaran sebenarnya, HP ini sering kubandingin sama HP-HP yang lain yang harganya 2 jutaan. Iya, 2 jutaan. Realme 5 Pro ini soalnya dulu kan 2 jutaan. Kayak Infinix Note 30, Samsung A15 misalnya. Contoh nih, kondisi lagi gelap ya.
minim banget lah cahayanya. Buat hasil foto, baik tanpa night mode maupun dengan night mode, Realme 5 Pro lebih powerful. Dan hasil videonya pun juga lebih jelas dan lebih detail. Di 1080 30 fps di hari yang cerah banget, HDR-nya kuat banget ya. By the way, ini di outdoor lagi rame banget, banyak lalu lalang motor dan mobil. Pastinya untuk penangkapan mikrofonnya nggak ada kendala sama sekali karena emang bagus banget ya. Dan ini bener-bener stabil banget. Dan untuk akurasi warna juga ini sih sebenarnya terlalu cerah gitu ya, terlalu vibrant. Padahal hijaunya sebenarnya nggak seperti ini. Dan untuk tes autofokusnya kira-kira seperti ini. Jelas bagus banget. Blurnya di belakang. Dan jarang banget buat autofokusnya meleset. Sedangkan ini ultra wide videonya kerasa banget, sedikit ada penurunan kualitas. Untuk detailnya dia makin berkurang ya. Dan untuk warna juga enggak se-vibrant dan sebaik yang tadi di lensa utamanya. Tapi untuk stabilisasi masih tetap terjaga. Dan ini kalau di 4K 30 fps agak guncang emang ya. Buat di viewfindernya kelihatan banget, kerasa banget guncakannya. Apalagi ketika ada hentakan kaki. Dan kalau untuk 4K-nya dia nggak bisa nge-record di ultrawide. Ultrawide cuma bisa untuk 1080 aja. Dan kalau kita pindah ke pencahayaan yang lebih minim, jadinya seperti ini. Buat di harga segini, ini mah di malam hari emang bagus banget ya. Detail juga masih dapat, minim noise. Aku lihat di viewfinder sih bener-bener hampir nggak ada ya noise-nya. Dan juga stabil banget selain itu. Emang bener-bener powerful banget sih ini kameranya. Dan flare juga masih ada nih ya, tipis-tipis, cuma sebiji doang. Buat hentakan kaki juga jitternya minim banget, emang kerasa sih dikit, tapi ini minim banget ya. Biasanya kelas beginian nih harga segini jitternya kalau di malam hari yang minim cahaya begini bakal kerasa banget harusnya. Dan ini kualitas untuk ultrawide nya. Yap, buat ultrawide nya emang kalau di malam hari agak kurang ya, kurang berguna. Padahal ini sebenarnya nggak segelap ini aslinya, masih ada cahaya di sekitar sini, cuman emang udah nggak bisa kelihatan apa-apa lagi, hitam doang kelihatannya. Terus buat detail juga udah berkurang banget jauh dibandingin yang tadi. Pohon aja di sini yang di bawah lampu hilang detailnya, tekstur juga nggak ada sama sekali. Buat performanya pakai chipset Naga 712. Chip yang bagus sebenarnya buat 2019. Masalahnya kan sekarang udah 2024, bre. Udah berasa sih kalau nih chipset udah berumur. Buat dipakai multitasking, buka tutup aplikasi ringan kayak sosmed, all shop, nge-reload aplikasi di balik layar, agak kerasa jedanya. Dan kalau agak lama pun body juga bakal kerasa lumayan anget.
Ya buat hal ini mungkin versi RAM 8GB lebih nikmat kali ya buat dipakai. Soalnya punya aku nih cuma RAM 4. Mudah banget ke reload. Padahal cuma buka dikit aplikasinya yang ada di balik layar. Kalau penggunaannya lebih berat, katakanlah pakai HP ini buat ngegame ML dengan settingan mentok kanan. Ya mentoknya segitu doang sih. Awal-awal masih enak meski nggak lama setelahnya bodi HP makin anget. Bahkan karena nggak nyaman di tangan, angetnya agak tinggi lah. Terus kalau udah rame, tawuran gebuk sana gebuk sini, berasa tuh cegukannya. Mau nggak mau turunin aja settingannya ke medium, biar lebih aman. Dan baterai pun juga ikutan aman. Kalau di set mentok kanan, satu match ngurang 9-10%, kalau di set medium cuma ngurang sekitar 6-7%. Buat charging speed termasuk kencang, 20 watt. Soalnya si baterai juga nggak gede-gede amat, cuma 4000 mAh. Biasanya kucas kalau udah 20% sampai full 100 butuh waktu sekitar 1 jam. Hal yang gue suka dari HP ini ada di bobotnya, sekitar 180 gram doang, yang mana itu udah termasuk ringan buat HP zaman sekarang. Soalnya HP-HP terbaru pada 200 gram ke atas. Terus kalau ditanya kekurangannya nih HP apaan, ya apalagi kalau bukan faktor umur. Android udah ketinggalan, terus performanya yang menyedihkan. Reload dan buka tutup aplikasi udah megap-megap. Terus yang kedua, kalau dipakein case, nggak bisa bertahan lama, mudah demam. Dipakai normal tanpa main game aja udah anget. Itu salah satu faktor atau alasan kenapa nih HP ku biarin telanjang. Terus yang ketiga, baterainya. 4000 mAh buat sekarang itu kurang ya, susah mau bertahan seharian. Kecuali penggunaannya santuy. Apalagi udah kecil cuma 4000 mAh, umurnya udah tua pula. Di antara kalian, adakah yang masih pakai Realme 5 Pro juga? Coba share ceritanya di kolom komentar. Thank you udah nemenin sampai akhir.